Shalom saudara yang terkasih dalam kasih Kristus. Halo. Puji Tuhan, hari ini kita masih menerima kemurahan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Dan bahkan penyertaan serta pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, sehingga kita hari ini masih bisa menikmati udara di pagi hari, masih bisa menikmati sinar matahari, dan kita punya kesehatan yang prima. Dan dimanapun saudara yang berada saat ini, baik di tempat ini maupun di rumah maupun dimanapun saudara berada, hari ini kami rindu, kita mau sama-sama datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau membawa ucapan syukur, kita mau membawa pujian, kita mau menyembah Bapa kita yang baik. Terima kasih Yesus.
seluruh kesalahan kami ya Tuhan. Kau mengerti segala itulah yang membuat Tuhan memakan Tuhan. Sungguh hatiku mengagumi ya Tuhan. Bersyukur sungguh kami bangga dan kami kagum memiliki Allah seperti-Nya ya Bapa. Begitu mengasihi umat-umat, begitu setia dengan anak-anak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bila kami bersorak-sorai, bila kami bersukacita di tempat, karena Engkau hadir di tempat, karena Engkau satu-satunya sumber kekuatan kami, Allah yang mampu melakukan segala mukjizat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau berkuasa di bumi dan di surga sampai selama-lamanya. Haleluya Yesus, haleluya. Berdoa dan mengucap syukur. Yang siap bersorak-sorai dan bersukacita, katakan sama-sama. Amin. Pasti ya, Allah adalah sumber kekuatan kita. Bumi bisa berlalu, semuanya yang ada di bawah bumi, di angkasa, semua itu bisa berlalu. Tapi Allah kita kekal selama-lamanya. Amin.
perkasa, yang kuat, yang dahsyat. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadiratmu, hampiri kata kasih hanya Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadiratmu, hampiri kata kasih hanya Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Hatiku memujimu, sungguh besar setiap jiwaku menyembahmu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak
Kami percaya Kau hadir tempat ini ya Bapa. Maka kami menjadi umat yang lebih dari pemenang. Kami mengalahkan segala tantangan. Kami mengalahkan segala musuh. Dan kami mengalahkan dunia ini, Tuhan. Karena Engkau ada bersama kami. Engkau ada bersama kami. Haleluya. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini.
Tuhan terjadi di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada saat pagi hari ini. Sebentar kami mau bersama-sama belajar tentang kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong setiap kami, Engkau mengurapi setiap kami, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu dalam setiap kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami siapkan hati pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku. Shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ya, tidak terasa kalau hari ini sudah minggu ketiga di dalam bulan Oktober ya saudara. Sebentar lagi Desember. Tuhan itu baik saudara. Amin. Dan teramat sangat baik. Haleluya. Puji nama Tuhan saudaraku, pagi hari ini kita akan bersama-sama kita buka Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Saya akan bacakan untuk kita semua saudaraku di ayat yang ke-7. Dan supaya kamu jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengecoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih aku suka akan bermudah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesatan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Puji nama Tuhan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Saya berikan tema hari ini, melangkah maju bersama dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini di ayat yang ke-7 itu berbicara tentang duri dalam daging. Itu berbicara tentang penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus ketika Rasul Paulus melayani saudara. Rasul Paulus banyak menderita, banyak mengalami aniaya ketika dia melayani Tuhan. Tetapi tetap dia bersama, dia melangkah bersama dengan Tuhan. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melangkah maju bersama dengan Tuhan, kita akan mampu mengalahkan segala masalah persoalan dalam hidup kita saudara. Ayat 8 berkata, sebab aku yakin, ya, dikatakan di sana saudara, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan saudaraku, dikatakan cukuplah kasih karuniaku bagimu. Luar biasa saudaraku yang dikasih oleh Tuhan ya. Kalau kita membaca ayat ini, bagaimana Rasul Paulus mengalami yang namanya penganiayaan, penderitaan ketika dia melayani Tuhan saudara. Tetapi dia maju terus, dia mau melangkah maju bersama dengan Tuhan. Saya percaya Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita semua yang ada di tempat ini, kita pun mengalami yang namanya masalah, persoalan, penderitaan.
Tapi jangan pernah kita menyerah, saudara. Jangan pernah kita undur daripada Tuhan. Kita mau maju bersama dengan Tuhan, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar 3 hal, saudara. Bagaimana supaya kita itu bisa melangkah maju bersama dengan Tuhan, walaupun kita mengalami yang namanya badai, walaupun itu kita mengalami yang namanya persoalan, sakit, penyakit. Tapi bagaimana caranya supaya kita tetap bisa maju, ya, bersama dengan Tuhan? Ada 3 hal, saudaraku, yang kita akan pelajari pada saat pagi hari ini. Yang pertama, saudara, kita melangkah dengan fokus kepada Tuhan, ya, tidak fokus kepada masalah kita, tidak fokus kepada penyakit kita, tidak fokus kepada apa yang membebani hidup kita, saudara. Tetapi kita mau fokus kita kepada Tuhan. Seperti seorang atlet, saudara, kalau dia ingin menang, tentunya dia akan fokus, ya, dia fokus ke depan, terjunjung matanya ke depan, saudaraku, dan dia berlatih dan berlatih. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita mau belajar fokus pada Tuhan, saudara. Coba buka di dalam Yakobus, saudara. Yakobus pasal yang keempat. Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-13 dan 14, saudara. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yakobus pasal 4 ayat 13. Perikopnya berkata, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perikopnya aja sudah berkata, jangan melupakan Tuhan di dalam setiap apa yang menjadi rencana kita. Ketika saudara mau membuka usaha, libatkan Tuhan terlebih dahulu. Ketika saudara mau melangkah, mau bekerja, libatkan Tuhan, ya. Jangan pernah melupakan Tuhan di dalam setiap kerinduan kita, rencana kita, saudara. Itu artinya kita fokus kepada Tuhan. Rasul Paulus, saudaraku, dia tetap di dalam Tuhan, walau dia mengalami banyak berbagai pencobaan, berbagai penderitaan yang dia alami, tetap dia melangkah bersama dengan Tuhan, saudara. Ibrani, saudara, kita buka dalam Ibrani 12 ayat 1 sampai 3, ya, saudara. Di sini Bibelnya berkata, nasihat supaya bertekun di dalam iman, karena kita mempunyai banyak saksi bagaimana awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu melintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bisa melihat di sini berlomba, ya, berlomba dengan iman. Dikatakan, marilah kita
kepada Tuhan. Tadi kita nyanyikan Allah sumber buat kita, ya. Sumbernya siapa? Allah sendiri, ya. Sumber segalanya Allah sendiri. Jadi kita harus fokus, harus tertuju kepada yang namanya sumber itu, saudara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya. Memang belajar fokus itu tidak gampang, saudara. Tetapi kita mau belajar, ya. Terus mau belajar, fokus kepada siapa? Ya. Kalau kita belajar dari orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, ketika mereka benar-benar percaya kepada mereka itu dikejar terus, enggak, saudara? Setiap ibadah pasti. Nah, Tuhan mau kita kembali, ya. Ketika kita mengenal Tuhan, ketika kita mengenal pribadinya pertama kali, Tuhan mau kita seperti itu. Semakin sungguh-sungguh, semakin sungguh-sungguh, saudara. Fokusnya kepada siapa? Fokusnya kepada Tuhan. Matanya tertuju kepada siapa? Tertujunya kepada Tuhan. Bukan kepada masalah kita yang belum selesai, bukan kepada penyakit kita yang belum kunjung sembuh. Percayalah, ketika kita fokus dengan Tuhan, apa yang kita rasakan, ya, mungkin penyakit kita yang belum kunjung sembuh, suatu saat pasti sembuh, saudara. Asalkan kita benar-benar fokus kepada Tuhan, karena Dia adalah Tuhan kita yang luar biasa, yang tidak ada seperti Dia, saudara. Tidak ada seperti Dia, ya, yang tidak pernah berubah, yang bisa menerima saudara apa adanya, ya. Itu yang Tuhan mau, yang kita harus mau belajar. Yang pertama kali kita melangkah maju, ya saudara, fokus kita kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus mengkonsumsi firman Tuhan. Dikonsumsi itu merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, ya. Orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ketika dia menghadapi yang namanya persoalan, dia menghadapi badai, dia tidak akan terburu-buru gelisah. Tidak, saudara. Dia akan tenang, saudara. Kenapa? Karena dia selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam, saudara. Dia akan kuat menghadapi yang namanya masalah yang dihadapinya, saudara. Kita buka dari dalam Mazmur pasal yang pertama. Tentunya sudah pada hafal, ya saudara. Di dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ketiga, saudara. Dikatakan di sini, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil, saudara. Ya, dikatakan mengkonsumsi firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, saudara. Karena orang yang mau belajar firman Tuhan, saya percaya dia akan kuat menghadapi yang namanya badai. Dia akan mampu melewati itu semua karena dia benar-benar dekat kepada sumber itu. Karena dia benar-benar fokus kepada sumber itu, yaitu Yesus Kristus, saudara. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 119 ayat 105 berkata bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya saudara, bahwa dikatakan bahwa firman itu pelita
bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, saudara. Kalau kita tahu itu, jangan pernah khawatir apapun, saudara. Jangan pernah takut yang menghadapi yang namanya badai, saudara. Datang aja pada sumbernya, saudara. Dekat aja sama sumber itu, saudara. Saya percaya, ya, Tuhan akan memberikan kelegaan. Tuhan akan memberikan kita satu kemampuan untuk melewati itu semua, saudara. Kita buka dalam Yosua. Yosua pasal yang ke-24. Yosua pasal yang ke-24 ayat 15. Di sana firman Tuhan berkata, tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Nah, Yosua berkata seperti itu, saudara. Ini saudara yang dikasih oleh Tuhan. Beribadah. Beribadah kepada siapa? Tentunya kepada Tuhan sendiri, saudara. Kalau kita benar-benar mau merenungkan firman Tuhan, saudara, saya percaya, saudara, saudara akan benar-benar kuat, ya, benar-benar bisa berjalan bersama dengan Tuhan, saudara. Apapun masalah, apapun persoalan kita mau maju bersama dengan Tuhan. Karena kalau bersama dengan Tuhan, ya, dikatakan kita jatuh tidak sampai tergeletak. Karena apa? Ada tangan Tuhan yang menopang, saudara. Jadi kita itu jatuh tidak sampai tergeletak karena ada tangan Tuhan yang menopang saudara dan saya. Asalkan saudara benar-benar renungkan firman Tuhan, baca firman Tuhan, enak tidak enak ini firman Tuhan. Ini buat saya, gitu ya. Jangan, oh ini buat si Anda, saudara. Saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini sudah mulai membaca firman Tuhan, ya, setiap hari, ya, membaca firman Tuhan setiap hari, berdoa, ya. Karena saudaraku, bahwa di dalam Alkitab inilah ada setiap jawaban, ya, pergumulan-pergumulan apapun yang kita hadapi, jawabannya ada semua di dalam Alkitab, saudara. Jawabannya hanya Tuhan sendiri. Yang ketiga, saudara, ya, kita harus tetap hidup dalam apa? Kekudusan, saudara. Jangan menyepelekan yang namanya kekudusan, saudara. Jadi kita harus hidup dalam kekudusan. Ya, kekudusan itu bisa berbicara dalam kekudusan dalam berbicara kita, ya, tingkah laku kita, perbuatan kita, ya, sikap kita bertindak, saudara. Kalau berbicara namanya kekudus itu banyak, saudara. Kalau kata-kata kita menyakitkan orang lain, itu kita tidak menjaga kekudusan kita, saudara. Kalau perkataan kita perkataan yang menyakitkan, perkataan yang memojokkan, saudara, itu tidak menjadi berkat, saudara. Tapi kita harus hidup dalam kekudusan kita. Kita harus belajar, ya, berkata-kata yang memberkati, saudara. Ya, berkata-kata memberkati, menguatkan, saudaraku. Itu juga dikatakan hal kekudusan. Bukan hal kekudusan itu cuma hanya bersinah, ya, saudara. Tidak. Ya, itu memang iya. Jangan sampai, ya, mengingini aja itu sudah dosa, saudara. Di dalam pikiran aja belum bertindak itu sudah dosa, saudara. Ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau belajar pagi hari ini. Saudara coba buka dalam Yosua. Yosua pasal yang ketiga, ayat yang kelima, bisa baca.
Yosua pasal yang ketiga ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Amin. Ya, dikatakan berkatalah Yosua kepada bangsa itu, berkatalah Yosua kepada saudara dan saya, kuduskanlah dirimu, ya, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kami. Nah, penting sekali saudara hidup kita kudus, ya, karena dikatakan bahwa Tuhan akan, ya, melakukan perbuatan yang ajaib, saudara. Tentunya kalau kita tidak kudus, Tuhan tidak akan melakukan itu, saudara. Ya. Tapi kalau kita kudus, ya, Tuhan akan melakukan perbuatan yang luar biasa, melakukan perbuatan yang ajaib buat saudara dan saya. Di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang 15 berkata, tetapi hendaklah kamu kudus, kuduslah kamu sebab aku kudus, Tuhan itu kudus. Ya. Akhirnya Tuhan mau belajar menjaga kekudusan kita, menjaga perkataan kita, menjaga perbuatan kita, menjaga sikap hati kita, menjaga tingkah laku kita, supaya kita itu mencerminkan kasihnya Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau belajar firman Tuhan ini, ya saudara. 3 hal yang kita harus pelajari pada saat pagi hari ini. Yang pertama, kita fokus kepada Tuhan. Yang kedua, kita mau konsumsi firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Yang ketiga, menjaga kekudusan. Saya percaya, saudaraku, kalau kita benar-benar bisa menjaga kekudusan kita, Tuhan akan melakukan, ya, perbuatan yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Ya, melayani bersama dengan Tuhan, kita akan, ya saudara, mengalami hal-hal yang ajaib, saudara. Melayani Tuhan bukan cuma hanya di gereja saja. Di rumah kita melayani keluarga, kita melayani Tuhan. Di pekerjaan kita melayani teman-teman kita, itu juga namanya pelayanan, saudara. Jadi pelayanan itu bukan dikatakan harus cuma di gereja, saudara. Tapi yang kenyataan itu di rumah kita pun itu melayani suami, ya, melayani anak. Itu pelayanan, saudara. Ya, karena kalau kita hanya melayani di gereja kelihatannya baik-baik saja, ya nggak, saudara. Tapi di rumahnya dia tidak pernah mau taat sama orang tua, ya. Dia nggak pernah istilahnya berdoa, ya. Tapi saya percaya kita semua yang ada di tempat ini tidak seperti itu, saudara. Seperti yang ada itu yang di luar sana, bukan yang di sini, ya saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Maka yang bersama dengan Tuhan, ya, ketika saudara mau melayani Tuhan, apapun itu, upahmu besar di surga, saudara. Jangan dikira, oh, pengkhotbah sama yang bersih itu beda, tidak, saudara. Sama, upahnya sama. Mau nyapu, mau bersih-bersih, mau khotbah, mau jadi WL dan sebagainya, itu upahnya sama di tempat itu. Ya, tidak berbeda, saudara. Upah kita sama, ya, tidak beda sama sekali. Oleh sebab itu, jangan pernah berkata, aku tidak bisa melayani. Bisa, ya. Jangan pernah menolak ketika dikasih pelayanan apapun itu, ya. Siap, ya. Siap dan bertemu tinggi, ya. Haleluya, saya percaya karena ketika kita melayani, saudara, Tuhan akan melakukan hal-hal yang ajaib yang kita tidak pernah bisa pikirkan, saudara. Itu pasti terjadi. Bukan kata saya, tapi Tuhan yang berjanji.
Pagi hari ini saya tidak akan perpanjang firman Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari pemain musik, kita mau angkat pujian, saudara. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hati kami. Hatiku tenang berada dekat. Hatiku
Patahkan firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hidup kami benar-benar dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya. Kami kami berdoa untuk bangsa kami, untuk bangsa Indonesia. Tuhan, kiranya Engkau melawat bangsa ini, Engkau memulihkan bangsa kami, sehingga bangsa ini Tuhan ada satu pemulihan. Indonesia benar-benar merdeka Tuhan. Para pemimpin kami berdoa untuk mereka. Kiranya Tuhan yang memberikan roh hati yang takut akan Tuhan. Dan Tuhan tolong mereka, Engkau mengurapi setiap pemimpin kami yang ada di bangsa ini. Kami memberkati bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu juga memohonkan berkat untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada di GJP Purbalingga ini. Baik mereka yang ada di rumah, dimanapun mereka berada, bahkan yang ada di tempat ini. Tuhan lawat kami semua. Tuhan tolong kami, kami percaya Tuhan, apapun pergumulan jemaat, Tuhan pasti menjawab setiap doa mereka. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, yang berkekurangan, Tuhan memberkati kami hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Penyertaan-Mu, perlindungan-Mu nyata di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami boleh bertemu dengan keluarga kami. Dan kami membawa berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya.